Selamat malam, Coach. Selamat malam, Coach. Apa kabar hari ini, Coach? Baik, Alhamdulillah sehat. Oke, puji Tuhan sehat, Coach ya. Hmm, Lagi sibuk apa sekarang, Coach? Sekarang lagi sibuk menyiapkan kegiatan untuk IHT PPT, ini konversi untuk para kepala Oke, sekolah lagi dan sibuk guru. ya. Oke. Mhm. Baik, Coach. Iya. Ya, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching Mhm. adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, Oke. kemudian Mhm. menemukan langkah-langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan Oke. sudah siap? Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Jadi, selama Sama-sama. sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan Coach, serta akan bertanya. Saya Mhm. juga akan berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Coach. Apakah oke? Mhm. Oke. Oke, baik. Jadi, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Coach capai? Ya, di akhir sesi coaching ini saya berharap agar kepala sekolah bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar dalam melakukan untuk mengkonversi dari integrasi yang akan dilakukan dalam seminggu ini. Mm-mm. Oke, baik. Apakah itu realistis, Coach? Ya, sangat realistis sekali. Kenapa? Hal itu adalah bagian dari tupoksi kepala sekolah dalam melayani rekan-rekan guru tentang status kepegawaian mereka. Oh, oke, baik. Kemudian apakah tujuan yang lebih spesifik yang dapat dicapai di sesi coaching ini, Coach? Ya, tujuan yang lebih spesifik yang ingin dicapai di sesi coaching ini salah satunya adalah bahwa saya sangat berharap terhadap rekan-rekan kepala sekolah untuk lebih termotivasi dalam bekerja. Salah satu tugas yang menjadi bagian dia akan menjadi lebih baik kalau kita selalu berjalan bersama, bergandengan tangan untuk meningkatkan kinerja mereka. Oke, baik. Apa ukurannya, Coach? Ukuran dari keberhasilannya? Ukuran dari keberhasilan itu, ya, karena saya tahu ada di antara kepala sekolah binaan saya atau pendampingan saya itu masih sangat kurang menguasai IT. Nah, dengan adanya IHT ini, saya mencoba untuk mereka lebih sedikit menguasai IT karena tugas itu adalah bagian tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pimpinan. Gitu, Coach. Apakah itu sudah sesuai dengan pemahaman, kemudian keyakinan dan nilai-nilai dari Coach? Iya, saya sangat paham dengan kondisi yang ada dan saya yakin dengan adanya pendampingan seperti ini, dengan mengadakan in-house training seperti ini, maka pekerjaan kepala sekolah akan cepat selesai dan tentu saja akan membuat kinerja kepala sekolah akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik, Coach. Kemudian bagaimana situasinya saat ini, Coach? Nah, situasinya sekarang ini, alhamdulillah ya, banyaknya pekerjaan kepala sekolah yang harus diselesaikan dalam tepat waktu, sehingga kadang-kadang membuat kepala sekolah merasa kebingungan. Dan disitulah kita berada di samping mereka untuk memotivasi mereka agar mereka itu tidak bingung dalam bekerja. Begitu. Jadi kondisi Oh, saat ini kepala sekolah kita masih dalam kebingungan. itu semua apa penyebabnya, Coach? Nah, penyebabnya tadi salah satu yang pertama banyaknya
beban kerja kepada mereka yang harus diselesaikan tepat waktu. Sementara pekerjaan yang mereka lakukan itu harus dilakukan menggunakan aplikasi dan menggunakan IT. Dan di antaranya itulah ada beberapa di antara mereka yang kurang menguasai IT sehingga selalu meminta beban kepada tenaga tata usaha ataupun operatornya, di mana salah satu hal yang membuat mereka harus minta bantuan itu karena tidak menguasai IT. Tapi di samping itu juga kondisi WiFi, kondisi internet di sekitar lingkungan mereka kurang mendukung. Jadi itulah kadang-kadang yang membuat kita harus bekerja keras, berpikir keras untuk bagaimana pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka itu bisa terselesaikan pada deadline yang sudah ditentukan. Begitu, Coach. Oke, baik. Kemudian apa hasil yang ingin dicapai? Ya, yang jelas hasil yang ingin saya capai adalah pekerjaan yang harus dilakukan itu targetnya dalam 1 minggu ini. Begitu, Coach. Oke, lalu Harus apa selesaikan ukuran dalam seminggu ini. Oke, baik. Lalu solusinya apa, Coach? Komunikasi secara intens kepada teman-teman kepala sekolah melalui AG agar apa yang harus dikerjakan itu sudah dipersiapkan dengan baik oleh mereka sehingga pada saat hari ini atau schedule yang sudah ditentukan. Oke. Halo. Kemudian, ya, Coach, apa dampaknya, Coach? Nah, dampaknya setelah adanya komunikasi secara intens, alhamdulillah rekan-rekan kepala sekolah sudah melakukan persiapan sebaik-baiknya sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, begitu. Oke, baik. Kemudian, apakah Coach memahami sepenuhnya solusi yang Coach ambil tadi? Oke, tentu saja pasti solusi yang saya lakukan untuk melakukan pekerjaan itu tentu saya pahami seutuhnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Begitu, Coach. Oh, oke. Maaf, Coach, bisa diulangi karena terputus. Oke. Saya sangat memahami apa yang sudah menjadi solusi saya untuk membuat teman-teman kepala sekolah itu bisa bekerja lebih baik, begitu. Oke, baik. Jadi saya mendengar bahwa Coach mengatakan sangat memahami bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Begitu, Coach. Apakah betul? Iya, iya betul sekali. Oke. Eh, apa yang Coach maksud dari kendala yang dihadapi kepala sekolah tersebut, Coach? Iya, iya. Pertama itu tadi mereka tidak menguasai IT, otomatis mereka harus membawa rekan kerja agar pekerjaan itu bisa terselesaikan. Tapi dalam hal ini konteksnya dengan membawa rekan kerja bukan berarti kepala sekolah harus melepas begitu saja kepada rekan kerja yang dibawa, dan dia juga harus duduk di samping rekan kerja yang dibawa untuk bekerja bersama-sama untuk mempermudah pekerjaan kepala sekolah. Kemudian saya berusaha agar kondisi internet yang nantinya akan menjadi pucuk kegiatan itu harus dalam kondisi yang baik. Makanya kita menentukan schedule itu, memilih membagi zona rekan-rekan kepala sekolah yang kondisi internetnya oke. Gitu. Oke, baik. Apa kunci sukses dari solusi yang Coach ambil itu, Coach? Ya, kunci suksesnya adalah komunikasi dan motivasi. Itu saja. Oke, komunikasi. Ya, baik. Eh, apa hambatan yang Coach hadapi? Itu tadi hambatan yang sering terjadi di situ tadi adalah
yang di luar dugaan kita. Begitu schedule sudah kita tentukan untuk bekerja, ternyata ada program dari Dinas Pendidikan yang harus mereka ikuti. Jadi mau tidak mau kita harus mereschedule ulang kegiatan yang sudah kita rencanakan. Begitu, Coach. Eh, apa yang Coach yakini dari itu semua? Ya, yeah. Yang saya yakini dari itu semua adalah keterlambatan atau schedule yang sudah ditetapkan tidak tidak kita lakukan pada tepat waktu akan bisa kita atasi kalau kita berkomunikasi kembali, mereschedule kembali, itu akan pasti akan lebih baik. Oke. Baik, apakah itu sesuatu yang penting bagi Coach dan mengapa Coach? Ya, benar sekali. Itu adalah sesuatu yang sangat penting karena kita tahu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah itu membuat mereka menjadi bingung untuk bekerja, mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan. Nah, dengan adanya pendampingan itu tadi, dengan pendampingan konversi itu, saya yakin saya akan bisa membuat teman-teman kepala sekolah itu akan bekerja lebih fokus, begitu. Eh, Tadi Coach juga mengatakan bahwa pendampingan. Nah, apa yang Coach pikirkan tentang pendampingan itu, Coach? Yang saya pikirkan tentang pendampingan itu sendiri adalah bagaimana saya akan membuat teman-teman kepala sekolah itu selalu bersemangat, selalu termotivasi untuk bekerja dengan tujuan akhirnya meningkatkan kinerja mereka dan menyelesaikan pekerjaan utama mereka. Itu begitu. Oke, baik. Lalu, apa yang Coach rasakan ketika tadi saling bekerja sama, kemudian saling berkomunikasi dengan baik, tuh, Coach? Yang jelas saya akan merasa semakin bersemangat untuk bekerja dan kemudian semakin bersemangat untuk memberikan pendampingan kepada mereka dengan adanya komunikasi yang intens, dengan adanya respon yang intens, itu akan lebih membuat sebuah tujuan itu tercapai cepat. Oke, baik. Eh, apa yang akan Coach jawab ketika seseorang bertanya tentang ber, berapa tadi, bekerja sama, kemudian bersemangat, guru-gurunya bersemangat bisa bekerja sama, gitu, Coach? Ya, ya kalau orang bertanya tentu saja saya akan menyatakan bahwa motivasi teman-teman akan semakin membaik dengan adanya komunikasi yang intens yang baik. Begitu. Oh, baik. Lalu apa yang akan Anda lakukan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan para guru itu tadi, Coach? Ya, itu tentu saja melalui sarana handphone atau dengan melakukan langsung datang ke sekolah mereka. Begitu komunikasinya. Oke, baik. Iya. Kemudian apa perubahan yang perlu dilakukan agar tujuan Coach tadi bisa tercapai? Ya, perubahan yang harus kita lakukan agar tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Tentu yang pertama kali saya dari dalam diri saya selalu memotivasi diri saya untuk akhirnya nanti akan memotivasi teman-teman kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya selalu mengingatkan teman-teman kepala sekolah agar apa yang akan mereka kerjakan itu adalah poin utama dari sebuah target. Jadi jangan menyimpang dari target yang sudah ditentukan. Itu yang selalu menjadi motivasi saya. Lalu tantangan apa lagi Coach yang Coach lihat? Ya, tantangan yang saya lihat itu tadi ya, salah satunya selain mereka tidak menguasai IT, kemudian sarana prasarana internet kurang memadai. Nah, itu yang ketiga itu kadang-kadang
tantangannya itu tadi program-program dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang membuat itu harus kadang-kadang membuat schedule yang kita tentukan itu bisa di-reschedule ulang. Karena mereka menjadi bagian ikut program kegiatan program dinas, sehingga mereka harus ikut patuh pada pimpinan. Begitu. Oke, kemudian apa yang perlu coach lakukan untuk menghadapi itu? Gimana coach? Gak kedengaran? Itu yang perlu coach lakukan untuk menghadapinya, coach. Ya, tentu saja saya selalu mengkomunikasikan untuk men-schedule ulang agar pekerjaan kita ini tetap bisa mencapai target yang sudah ditentukan, walaupun nantinya harus lewat dari target yang ditentukan, tapi tidak terlalu jauh meleset. Gitu. Oke, baik. Kemudian apa kesimpulan yang coach dapat ambil dari sesi coaching kita pada malam hari ini, coach? Iya, terima kasih. Dari kesimpulan dari sesi coaching kita hari ini, bahwa saya merasakan adanya perubahan dalam cara saya berkomunikasi, cara saya berpikir untuk bagaimana mendampingi teman-teman kepala sekolah agar lebih termotivasi dalam bekerja, ya, sehingga endingnya akan membuat kinerja mereka akan menjadi baik. Kemudian saya juga mengajak teman-teman untuk berpikir kritis apabila terjadi suatu permasalahan di dalam mereka bekerja, mereka harus berkomunikasi. Jadi poinnya adalah di sini dengan berkomunikasi intens kepada pengawasnya, insya Allah mereka akan lebih baik dalam bekerja. Begitu kesimpulannya. Oke, kemudian action plan yang akan coach ambil atau coach buat apa, coach? Ya, action plan dari kegiatan yang akan saya lakukan ya tadi, yang pertama selalu membuat perencanaan yang dimana nanti apabila kegiatan IHT itu bisa tidak membosankan teman-teman kepala sekolah. Ya, tentu saja bagaimana saya mengupdate knowledge saya dan teman-teman itu. Kemudian action plan berikutnya adalah selalu mengingatkan hari dan tanggal kegiatan yang sudah dijadwalkan agar tidak terjadi reschedule ulang. Dan yang ketiga, action plan-nya hanya kepada teman-teman persiapan yang harus disiapkan untuk kegiatan tersebut. Jadi action plan yang pertama adalah komunikasinya selalu intens, ya, kemudian selalu bertanya dan selalu mengingatkan. Begitu coach action plan-nya. Oke, luar biasa. Baik, coach, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching kita. Semoga sesi coaching kita pada Iya. malam ini bermanfaat dan tujuan yang ingin coach capai bisa tercapai dengan baik. Selamat malam, coach. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi coaching Selamat berikutnya. malam. Terima kasih.